Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah berangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Sejumlah ruas jalan di Kota Medan ditutup. Kerumunan warga sambut tahun baru di Kota Tebing Tinggi. Polresta Deli Serdang gelar paparan akhir tahun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pihak Satlantas Polrestabes Medan menutup akses di sejumlah ruas jalan di Medan. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi terbentuknya keramaian pada malam pergantian tahun. Di malam pergantian tahun baru, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan melakukan penutupan di 5 ruas jalan yang berada di inti kota Medan. 5 jalur ini diantaranya Jalan Bukit Barisan, Jalan Stasiun Kereta Api, Jalan Balai Kota, Jalan Pulau Pinang, dan Jalan Zainul Arifin. 5 jalan ini merupakan lokasi yang sering digunakan masyarakat dalam merayakan malam pergantian tahun. Dan mengingat masih di masa pandemi dan sesuai instruksi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bahwasanya perayaan malam pergantian tahun ditiadakan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang akan menciptakan klaster baru COVID-19. Ada 5 titik ruas jalan yang harus kita alihkan, yaitu 4 di seputaran Jalan Merdeka ini, Jalan Bukit Barisan, Jalan Stasiun Kereta Api, Pulau Pinang, dan Jalan Balai Kota. 1 di Jalan Zainul Arifin di Sun Plaza. Jadi kita mengantisipasi adanya kerumunan untuk perayaan malam tahun baru seperti pesta kembang api, karena kita memastikan kalau di sana setiap tahun ada acara perayaan malam tahun baru. Malam ini nggak boleh lagi. Nah, kemudian di pos ini kami tetap juga bersiaga dengan Satgas Covid dari provinsi dan dari kota. Jadi apabila nanti kami ada menemukan atau mendapatkan informasi adanya kerumunan di mana gitu, Satgas Covid akan datang. Petugas gabungan berjaga di setiap lokasi titik penutupan jalan serta akan melakukan pembubaran terhadap warga yang berkerumun dan merayakan malam pergantian tahun baru. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, kerumunan ribuan warga pada detik-detik pergantian tahun baru Jumat dini hari berlangsung ricuh. 3 remaja diamankan dari kerumunan karena berupaya kabur saat akan dimintai keterangan oleh petugas. Meski Kapolri telah mengeluarkan maklumat tentang larangan keramaian menyalakan kembang api pada perayaan tahun baru, petugas gabungan polisi dan TNI tidak berdaya saat ribuan warga berkerumun di perempatan Jalan Zainal Arifin Gajah Mada dan Es Parman Medan Petisa Kamis malam yang tetap saja nekat menyalakan kembang api dan petasan. Di lokasi terlihat warga membentuk kerumunan menutup akses perempatan dan memarkir kendaraan di sisi jalan. Para pemotor yang berkerumun di jalan ini mengaku berasal dari luar Medan. Dengan kondisi seperti ini, sejumlah personil polisi dan TNI pun gagal mengurangi kerumunan warga yang memadati kawasan yang dikenal Little India, Kota Medan tersebut. Tepat pada pergantian tahun, kerumunan berubah menjadi arena pertunjukan kembang api dan mercon. Peringatan polisi melalui pengeras suara untuk meminta bubar pun tidak dihiraukan sebagian pengendara. 3 orang remaja diamankan petugas dari kerumunan ini. Ketiga remaja itu diamankan karena berupaya kabur saat ditanyai petugas terkait dokumen kendaraan, masker, dan helm. Ketiganya kemudian dibawa ke Mapolsek Medan Baru untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Rencananya mau kemana? Medan memang. Dari mana? Dari Tanjung. Dari Tanjung Morawa. Tiap tahun berarti ke kota? Iya, tahun semalam ke MW kan, acara adik first. Kali ini kan nggak ada. Hari di jalanan sempat macet nggak? Sempat macet lampu merah. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang juga Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara telah melarang pesta malam tahun baru. Namun larangan tersebut justru banyak dilanggar masyarakat di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini.
Daniel Pakuali melaporkan untuk Eva Rena TV. Dari Batubara, Sumatera Utara, pemirsa, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 pemerintah Kabupaten Batubara menggelar patroli di sejumlah kafe, karaoke, serta pelabuhan yang menjadi tempat perkumpulan masyarakat di malam pergantian tahun. Patroli yang dipimpin Bupati Batubara Zahir dan Kapolres Batubara serta Forkopimda Batubara ini membubarkan setiap kerumunan masyarakat yang berada di kafe, tempat karaoke, serta pelabuhan Tanjung Tiram yang berada di Kabupaten Batubara. Tidak hanya itu, petugas gabungan ini juga menyisir sebuah kafe yang disinyalir milik Wakil Bupati Batubara. Petugas yang tidak pandang bulu langsung membubarkan pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan di tempat tersebut. Bahkan para pengunjung kafe tersebut juga sempat berupaya kabur dengan melompat pagar untuk menghindari petugas gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan pemerintah kabupaten yang hendak melakukan razia tersebut. Bupati Batubara Zahir mengatakan ini merupakan patroli gabungan segala kegiatan perayaan tahun baru yang menyebabkan berkumpulnya massa, sehingga menimbulkan klaster baru penyebaran virus COVID-19 akan dibubarkan. Bahkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga akan menindak tegas serta mencabut izin usaha jika pelaku usaha tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan dan akan menutup sementara usaha tersebut sampai mendapat rekomendasi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tugas ini melakukan patroli, melihat keadaan masyarakat di Kabupaten Batubara, termasuk kegiatan-kegiatan di malam tahun baru ini. Ya, kalau ada kegiatan yang sifatnya dapat menularkan klaster baru, maka itu kita akan lakukan tindakan. Berjualan boleh sebagai peningkatan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi, tapi harus melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian ada tempat air mencuci tangan dan selalu mencuci tangan. Itu saja yang kita lakukan. Nah, ketika kepada pengusaha yang tidak bisa melakukan protokol kesehatan, maka gugus tugas melalui Pergub, ya, melalui Perbub, ya, dan Perda sedang dieksaminasi di Sumatera Utara. Ini kita akan lakukan penutupan sementara, ya, penutupan sementara. Ketika sudah mendapat rekomendasi dari gugus tugas, ya, terhadap kesalahan tadi, maka dia boleh buka lagi, tapi tetap dengan memakai protokol kesehatan. Ketika dilakukan lagi, kita cabut izinnya. Ini Pak, di Natal dan Tahun Baru Pak, untuk pelonjakan kasus sendiri gimana Pak? Ada nggak pelonjakannya? Atau iya, menghadapi Tahun Baru ini sudah terjadi pelonjakan penularan COVID itu. Kemarin saya sudah ada 7, ya, yang positif. Bayangkan ketika ini tidak kita antisipasi dini, kita tidak deteksi dini, apalagi banyak masyarakat yang ikut juga merayakan padahal ini sudah dilarang oleh Kapolri. Taufik melaporkan untuk Eva Rena TV. Kerumunan warga sambut tahun baru di Kota Tebing Tinggi. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ratusan warga terlihat berkumpul di lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi untuk merayakan malam pergantian tahun. Ratusan warga yang berada di lokasi tersebut pun abaikan protokol kesehatan COVID-19. Beginilah situasi ratusan warga yang berkumpul di lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi dalam merayakan pergantian malam tahun baru. Terlihat ratusan warga tanpa pengawasan Satgas maupun petugas tersebut berkerumun dan banyak mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak. Padahal sebelumnya sudah ada imbauan dari pemerintah kota agar tidak ada perayaan malam tahun baru. Setelah beberapa jam berlangsung, petugas gabungan pun membubarkan kerumunan warga yang tengah merayakan pergantian malam tahun baru tersebut. Seperti diketahui, kasus COVID-19 di Kota Tebing Tinggi sendiri terus meningkat selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Hingga 31 Desember 2020, ada 201 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. 12 diantaranya meninggal dunia dan 17 masih dalam perawatan.
Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, berikan rasa aman dan nyaman selama arus mudik dan balik. Kamis pagi Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengecekan 4 pos PAM Nataru di terminal penumpang pelabuhan. Selain itu, sosialisasi maklumat Kapolri jelang pergantian tahun juga terus dilakukan. Pengecekan 4 pos pengamanan mudik dan balik Nataru di terminal penumpang Bandar Deli yang saat ini terus dipadati sejumlah pengunjung pasca masih tingginya angka penyebaran virus COVID-19. 400 personil kepolisian dikerahkan guna menciptakan situasi keamanan yang kondusif selama arus mudik dan balik bagi pengguna jasa angkutan laut. Tercatat selama arus mudik dan balik, PT Pelni menambahkan frekuensi kedatangan dan keberangkatan KM Kelut yang terus melayani penumpang tanpa henti dari Batam menuju Belawan. Selain pengecekan pos pengamanan, petugas kepolisian juga mengimbau agar pergantian malam tahun baru tidak menggelar pertemuan atau kegiatan yang mengundang kerumunan di tempat umum. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Muhammad Ramadhani Dayan mengatakan, untuk menjalankan maklumat Kapolri, Polres Pelabuhan Belawan terus melakukan sosialisasi berupa imbauan dan menempelkan tulisan tentang larangan kegiatan malam tahun baru demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Kita sudah maklumat Pak Kapolri tentang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ya, jadi dihimbau pada masyarakat untuk melaksanakan ibadah dengan cara virtual ataupun daring. Dan kalau melaksanakan ibadah, patuhi protokol kesehatan, dan aturan protokol kesehatan. Ya, dan tidak dibenarkan untuk melaksanakan pesta di luar tempat ibadah. Ya, pesta-pesta kembang api maupun perayaan-perayaan malam tahun baru. Kita himbau kepada masyarakat tidak melaksanakannya dan tolong patuhi peraturan protokol kesehatan. Untuk menekan angka penyebaran virus di kawasan pesisir Belawan, petugas tim gabungan masih terus melakukan razia terhadap warga yang keluar rumah tidak menggunakan masker. Akan diberikan sanksi berupa teguran, hukuman tindakan fisik, dan penahanan kartu tanda penduduk sebagai efek jerah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Dari Karo, Sumatera Utara, pemirsa, memasuki musim liburan panjang tahun baru yang masuk pada hari ini. Satgas COVID-19 Kabupaten Karo beserta Satgas Provinsi Sumut lakukan razia masker dan pembagian masker di lokasi wisata Brastagi. Inilah suasana razia masker sekaligus himbauan yang dilakukan Satgas COVID-19 Kabupaten Karo beserta Provinsi Sumatera Utara di lokasi wisata Brastagi. Patroli ini dilaksanakan secara rutin di lokasi wisata Kota Brastagi untuk mengantisipasi adanya klaster baru penyebaran virus corona. Terlihat masih banyak pengunjung yang tidak menggunakan masker saat berlibur. Sanksi teguran pun diberikan bagi pengunjung dan selanjutnya Satgas akan memberikan sanksi denda atau putar balik apabila pengunjung tidak mau peduli dengan protokol kesehatan. Para saudara-saudaraku semua, keluarga besar Tanah Karo dan Sumatera Utara umumnya, kami dari Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Satuan Tugas Kabupaten Tanah Karo. Saat ini sudah 2 hari kami ada di sini di daerah pariwisata Brastagi. Memang warga masyarakat cukup antusias untuk melaksanakan liburan Natal dan Tahun Baru ini. Oleh karena itu kami ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk bekerja sama, sekaligus tindak lanjut daripada kerjasamanya adalah mengingatkan masyarakat. Di mana kita lihat Kabupaten Tanah Karo di bawah Bapak pimpinan Bupati, Dandim dan Kapolres sudah cukup baik kami lihat. Justru pendatang yang kemarin rekreasi ini yang terlupa. Kami dari Satgas Covid mengingatkan para pendatang dan kerjasama dengan Prokopinda Kabupaten Tanah Karo untuk selalu mengingatkan pencegahan dan penindakan kepada saudara kita yang terlupa memakai masker maupun dan pembersihan tangan
Diharapkan pada kegiatan pariwisata ini terus kita ingatkan, jangan bosan-bosan kita mengingatkan saudara-saudara kita. Kita cegah semaksimal mungkin COVID-19. Saya yakin dan percaya secara bersama-sama kita bisa cegah COVID-19 di Tanah Karo yang kita cintai. Pengunjung dan pelaku wisata diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di lokasi wisata agar tidak timbulnya klaster baru di tengah libur panjang tahun baru. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa Semut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, selama Januari hingga Desember 2020, Polresta Deli Serdang bersama 12 polsek jajarannya menangani kasus tindak kejahatan sebanyak 1.391 kasus. 5 kasus pembunuhan menjadi kasus yang lebih menonjol dan berhasil diselesaikan. Polresta Deli Serdang menggelar konferensi pers akhir tahun yang dipimpin langsung Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi, didampingi Wakapolresta AKBP Julianto P. Sirait, serta pejabat utama lainnya. Dari 1.391 perkara tindak kejahatan, 1.312 kasus atau 94% sudah selesai ditangani, seperti kasus dengan catatan tahap 2 ke Kejaksaan sebanyak 417 kasus, penghentian penyelidikan SP3 772 kasus dihentikan saat masih lidik 58 kasus, dipiring 45 kasus dan dilimpahkan ke Polda atau ke Polres lain 20 kasus. Kasus yang menonjol dan berhasil diselesaikan diantaranya 5 kasus pembunuhan, 7 kasus perampokan pemberatan berupa pembobolan minimarket, dan 2 kasus sarang burung walet, 4 kasus perampokan kendaraan bermotor, pengancaman dan pemerasan melawan petugas, serta kasus undang-undang darurat yakni bawa senpi atau senjata tajam. Sedangkan kasus korupsi, Polresta Deli Serdang berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp449.690.538 dari 7 kasus korupsi yang ditangani. Sementara untuk unit perlindungan perempuan dan anak, yang berhasil ditangani diantaranya kasus pemerkosaan pelajar yang dilakukan 7 orang tersangka, dan pencabulan anak kandung. Waktu tahun 2020 dari Januari sampai dengan Desember. Untuk kriminalitas, rekan-rekan sekalian, jumlah crime total secara keseluruhan mengalami peningkatan, tetapi untuk jumlah penyelesaian perkara juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan penyelesaian perkara kita mencapai dari 2019 64 sekian persen, dan tahun 2020 mencapai 94%. Kemudian pada unit reserse narkoba, ada 311 kasus yang ditangani, dengan jumlah tersangka 386 orang, dengan rincian 374 pria dan 12 perempuan. Barang bukti yang diamankan sabu seberat 4.760,57 gram, ganja 42.078,2 gram, pil ekstasi 160 butir, dan pil Happy Five 2.297 butir. Pada unit Satlantas, jumlah kecelakaan lalu lintas 318 kasus, dengan korban meninggal 105 jiwa, luka berat 8 orang dan luka ringan 417 orang, serta 66 kasus tabrak lari. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada konferensi pers di Jakarta mengatakan pemerintah akan segera memulai persiapan gelaran jaringan 5G pada tahun 2021 di Indonesia. Titik-titik prioritas akan berada di beberapa kawasan pariwisata, industri, dan kota-kota mandiri. Pemerintah akan segera memulai persiapan gelaran jaringan 5G pada tahun 2021 di Indonesia. Pada konferensi pers di Jakarta Rabu 30 Desember, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, sebagai tahap awal jaringan 5G akan digelar secara terbatas di sejumlah wilayah terpilih.
Meski belum mengungkap secara spesifik wilayah mana saja yang siap menggelar 5G, Menkominfo mengungkap titik-titik prioritas akan berada di beberapa kawasan pariwisata, industri, maupun kota-kota mandiri yang secara ekosistem dinilai sudah siap menyelenggarakan jaringan 5G. Jadi sistem atau model pembangunan 5G yang kita lakukan itu berdasarkan coverage area yang sudah ekosistemnya sudah siap dan mendukung kelayakan investasi di sana. Baru-baru ini pemerintah telah membuka lelang frekuensi 2,3 GHz pada rentang 2360 hingga 2390 MHz. Pita frekuensi itu rencananya akan digunakan untuk menggelar jaringan 5G. Ada 3 operator yang memenangkan lelang frekuensi tersebut, yakni Telkomsel, Smartfren, dan Tri Indonesia. Sehingga Indosat dan XL Axiata belum dapat frekuensi 5G dan harus menunggu lelang selanjutnya agar bisa menggunakan jaringan 5G. Dari Jakarta, Pamela Sakina, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.